Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 42. Bagai buih di laut lepas. Tidak, Mas, jangan lakukan ini, aku mohon. Lirih Helios dengan dahi yang berkerut sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Terlihat keringat sebesar biji jagung membasahi dahinya. Tidak, jangan, aku mohon. Lirih Helios lagi. Dengan napas yang tersengal dan jantung yang berdegup kencang, Helios terbangun dari tidurnya. Wanita itu tertunduk sambil menoleh ke arah suaminya yang sedang tidur pulas. Sudah 1 bulan kembali bersama, Helios selalu bermimpi buruk. Setiap malam, ia akan memimpikan kejadian di mana Zeus membunuh calon anaknya. Ya Tuhan. Helios menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Wanita itu beranjak bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Berdiri di depan wastafel sambil menatap pantulan wajahnya. Lalu menundukkan kepala dan membasuh wajahnya. Merasa cukup segar, ia meraih handuk kecil di lemari penyimpanan dan menyeka wajahnya. Setelah itu, ia keluar dan berencana untuk mengambil minum di dapur. Mau kemana? Tanya Zeus melihat istrinya hendak keluar kamar. Suaranya terdengar sangat serak, khas orang baru bangun tidur. Aku haus, Mas, mau minum, sahut Helios. Oh, aku juga haus. Ayo kita ke dapur sama-sama saja. Zeus menyibak selimut dan turun. Sambil menguap dan mengucak mata, pria itu berjalan ke arah pintu di mana istrinya berada. Kenapa bengong? Ayo. Lanjut pria itu mendapati istrinya melamun. Helios cukup tersentak dari lamunannya. Ah iya, ayo. Wanita itu hendak melangkah lebih dulu, tetapi Zeus sudah menahannya. Kenapa? Tanyanya dengan raut bingung. Tanpa menjawab, Zeus langsung mengangkat tubuh istrinya ala bridal. Pria itu selalu memperlakukan Helios seperti barang antik yang sangat berharga. Tentu saja karena ia sudah berjanji akan memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Jadi pada kesempatan kedua yang Helios berikan, ia akan melakukan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Zeus membuka pintu dan berjalan menuruni anak tangga sampai di dapur. Pria itu meletakkan istrinya di meja bar, mengulurkan tangan berusaha meraih gelas dan menuangkan air putih ke dalamnya. Minumlah, kata Zeus sambil menyodorkan segelas air pada istrinya. Helios langsung meraihnya dan meminum air itu sampai habis. Lalu menyerahkan kembali gelas kosong itu pada sang suami. Kini Zeus kembali mengisi gelas dengan air dan meminumnya. Sayang, panggil Zeus. Pria itu berdiri tepat di depan istrinya dan memeluknya erat. Raut wajah dan sikap yang Zeus tunjukkan membuatnya curiga. Kenapa, Tanya Helios. Tangan kanannya bergerak mengusap lembut puncak kepala sang suami. Ia benar-benar tidak menyangka sikap Zeus akan benar-benar berubah padanya. Dari yang kasar menjadi lembut, dari yang dingin menjadi hangat, dari yang tegas menjadi manja, dan semuanya benar-benar berbeda dengan Zeus yang ia kenal sebelumnya. Selama 1 bulan ini, ia benar-benar menikmati menjadi istri dari seorang Zeus Cartwheel. Namun sayangnya, hal itu tidak membuat mimpi buruknya hilang dan justru semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk yang semula adalah hal nyata itu selalu menghantui tidur Helios. Baik di siang maupun di malam hari, seolah sudah mendarah daging. Hal itu membuat Helios merasa sangat-sangat terganggu sampai merasa kesulitan sekedar untuk bernapas. Kita kan sudah terlanjur bangun. Jadi, bisakah kita main-main sebelum kembali tidur? Pinta Zeus sambil mengecupi punggung tangan istrinya.
1 bulan penuh mereka selalu bersama. Tidak peduli siang ataupun malam, Zeus selalu menempel bagai lem. Pria itu sering sekali meminta dan Helios dengan senang hati memberikannya. "Haruskah?" tanya Helios yang langsung dibalas dengan sebuah anggukan oleh Zeus. "Baiklah, ayo kita meluncur." Zeus langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar area dapur. "Kapan kau akan pergi bekerja?" tanya Helios mengingat sang suami tak kunjung kembali bekerja. "Nanti, aku ingin menghabiskan banyak waktu bersamamu dulu. Kalau sudah puas, aku akan kembali bekerja," balas Zeus sambil mengecup kening istrinya pelan. 1 bulan tidak bisa dibandingkan dengan 2 tahun tanpa Helios. Jadi, ia ingin menghabiskan waktu 2 bulan lagi untuk mengganti waktu tahun yang sebelumnya. "Baiklah," kata Helios tidak berencana untuk bertanya lebih. "Ngomong-ngomong sayang, apa kau suka merias wajah?" Zeus balik bertanya. Pria itu ingat betul betapa cantik Helios ketika pertama kali memakai riasan. Dan tiba-tiba Zeus memiliki sebuah ide cemerlang. Padahal sebelumnya ia ingin mencari pekerjaan nanti setelah 3 bulan di rumah menemani Helios. "Ya, sangat suka. Aku bahkan memiliki cita-cita menjadi perias wajah sewaktu aku masih kecil," jelas Helios sambil menerawang jauh ke masa kecilnya. "Benarkah?" tanya Zeus berbinar. "Tentu saja. Kalau bisa, aku ingin menjadi makeup artist," sahut Helios mantap. "Bagus itu. Aku lihat kau pandai merias wajah. Jadi, kau bisa ambil pendidikan tata rias dan kecantikan untuk mengasah keahlian di bidang ini. Setelah itu, kau bisa mewujudkan impianmu menjadi makeup artist," ujar Zeus mendukung secara penuh cita-cita Helios untuk menjadi seorang penata rias. Apapun cita-cita dan apapun yang Helios inginkan, Zeus akan selalu mendukungnya. Ia akan berdiri di sampingnya untuk membantu sang istri mewujudkan impiannya. "Benarkah?" tanya Helios berbinar. Ia benar-benar bahagia mendengar penuturan suaminya. Seolah impiannya sewaktu kecil tidak hanya akan menjadi angan-angannya saja dan bisa menjadi terwujud. "Tentu saja sayang. Aku yakin kau akan menjadi penata rias yang dicari banyak orang." Zeus meletakkan Helios di tempat tidur setelah sampai di kamar. "Jadi, bisakah kita mulai?" tanyanya tentang tujuan awal kembali ke kamar. "Iya, bisa," sahut Helios mengangguk mantap. Akhirnya mereka mulai bermain-main sesuai permintaan Zeus. Setelah selesai, pria itu langsung tertidur pulas. Sedangkan Helios, wanita itu terlihat kebingungan, menatap suaminya sendu dan mulai menatap setiap sudut kamar. Selama 1 bulan ini, banyak kenangan indah di dalamnya dan ia ingin menyimpan semua kenangan itu di kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" bisik wanita itu bingung. Perasaan cintanya terhadap Zeus sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia benar-benar mencintai pria yang berstatus suaminya. Apalagi sikapnya yang lembut dan perhatian. Namun sayangnya, Helios tidak pernah bisa tenang di setiap waktu tidurnya. Ia merasa semakin dekat dengan Zeus, maka kejadian itu akan selalu menghantuinya. Kenapa kau tidak mau pergi? Mas Zeus sudah berubah. Tapi kenapa bayang-bayang kejadian itu tidak mau pergi juga? Helios memukul-mukul kepalanya, berusaha melampiaskan kekecewaannya. "Mas,
lirih Helios sambil menyentuh bahu suaminya. Wanita itu terdiam beberapa saat sambil memikirkan sesuatu. Beberapa menit kemudian, ia mengulurkan kakinya dan melangkah ke kamar mandi. Berdiri di bawah air mengalir dan dilanjutkan dengan membersihkan diri. Setelah itu, pergi ke ruang ganti dan meraih sebuah buku juga ballpoint. Helios menulis beberapa patah kata di buku itu. "Maafkan aku, Mas," lirih Helios sebelum akhirnya pergi dan menghilang bagai buih di laut lepas. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.